Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kula hormaten Rama Muhammad Prahu selaku di atas ada itu rapat. Halo, selamat datang di Ngobrils. Ngobrils ya. Ngobrils ya, udah Ngobrils. dapat dari Mas Vicky lagi nih dapat namanya. Sebenarnya kita udah bikin konten, tapi karena gagal jadi ya udah take lagi. Dan karena saya udah tahu dan banyak pertanyaan yang udah saya lontarkan. Jadi ya mungkin saya pura-pura tidak tahu aja ya. Oke, silahkan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan namaku Farid. Aku dari Bondowoso. Sekarang kuliah di Institut Seni Indonesia Surakarta. Kerjaan sehari-hari ya apa ya? Gambar pastinya, terus garap skripsi TA. Nah, kayak gitu. Jadi ada yang bertanya, kenapa sih kok namanya cuma Farid doang? Nama aku tuh sebenarnya ini Farid, Muhammad Farid kan aslinya. Nah, itu ada kesalahan akte lah ya, bikin akte gitu. Pas kelas 5 SD itu kan untuk daftar apa ya? Untuk ujian nasional kan harus ada aktenya tuh. Nah, untuk kebutuhan ijazah juga. Nah, bikinlah akte. Kan dipasrahkan ke kepala desa. Apa dah? Ya kepala desa lah intinya. Nah, dibuatkan udah selesai. Ternyata namanya cuma Farid. Muhammadnya itu tidak masuk. Gimana terus tanggapan dari orang tua segala macam, kok jadi Farid doang? Terus itu gimana? Ya udah terima aja gitu. Terima aja sih sebenarnya. Kan cuman ini kan kayak kalau orang tua nganggapnya kan ini cuma didokumentasi gitu kan. Bukan dinama secara nyata. Kalau nama secara di kehidupan tetap Muhammad Farid. Oh, tetap. Iya. Tapi iya tetap gitu. Tapi kan udah bertahun-tahun udah sampai sekarang kan. Iya. Nama itu ya, gimana? Tapi kalau keluarga tetap kayak gitu. Ada Muhammadnya nganggapnya ya. Tapi kalau teman kan mereka pasti melihatnya dari data yang ada gitu kan. Pasti tetap Farid gitu. Kalau nama IG dari mana? Book Studio. Oh iya, nama Book Studio tuh sebenarnya pas waktu SMK itu kan ada tugas membuat logo. Nah, gitu. Aku kan udah bingung banget nih, aku bikin apa ya gitu. Kebetulan kan di rumah tuh banyak banget tuh yang namanya tupai. Kan itu tupai. Puk itu adalah bahasa Madura dari tupai. Iya benar. Puk itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Maduranya ini tupai, namanya puk kan. Di rumah kan tahu sendiri lah. Rumah kan pinggirnya hutan semua gitu kan. Jadi tiap pagi lihat pas waktu ngerjain tugas itu, ya udahlah ngasih puk aja gitu kan. Udah tuh bikin logonya waktu SMK kelas 3 kelas 2 ya lupa. Nah, keterusan lah sampai sekarang gitu saya pakai gitu sih. Terus ada nama studionya apa? Ada kepikiran kayaknya nih bakal jadi studio gitu. Oh, amin. Semoga aja dah ke depan ya. Tapi maksudnya awal-awal tuh kepikiran nggak buat kayaknya Bu nih bakal kayaknya aku pengen bikin studio deh gitu suatu saat. Kalau dulu enggak, masih cuman kayak ngikut-ngikut lah, ada studionya gitu. Oh iya, biasanya kan anak-anak kan Sapa Studio. Makanya kan Rama Production atau Rama Studio gitu. Ya aku lah pakai yang studio aja lah biar keren gitu kan. Ya semoga ya. Semoga aja lah. Kan ada harapan ya, semoga lah. Ya biar Bondowoso juga ada lah studio gitu. Tambah ada studio ilustrasi dan semacamnya. Selanjutnya mari kita mulai dari kapan lo menyukai gambar gitu. Apa memang benar-benar dari kecil atau SD kayaknya ada ketertarikan, SMP atau mungkin dapetin mimpi gitu ya, tiba-tiba suka gitu kan. Wah gitu. Aku nih bisa gambar ini gitu kan. Jadi pertama kali gambar tuh emang dari kecil sih. Dari kecil emang udah suka gambar. Tapi kan dulu gitu kan, gambar di dinding, di tanah. Sama anjir. Kan kayak gitulah ya, anak kecil kan biasa. Terus SD tuh ini mulai suka kan, dibeliin buku gambar sama orang tua, krayon, pensil warna itu udah makin rajin tuh gambar. Tapi nggak tahu tuh kalau nanti bisa jadi profesi kan. Jadi SMP masuk, terus ada ekstrakurikuler menggambar. Nah baru disitulah saya berlatih. Pertama kali kayak dapat ilmu gambar lah ya. Kan awalnya kayak cuman sekedar gambar ya udah gambar gitu, nggak tahu kayak ada patokan-patokan tertentu. Baru dilatih lanjut tuh. Kemudian SMK-nya kebetulan masuk di multimedia. Gitu kan. Iya, dari situ. Habis itu kan di multimedia kan berarti berkaitan dengan gambar juga kan. Dan waktu itu masih fokus di animasi waktu itu, masih SMK itu. Nah, udah lulus baru deh ada keinginan lanjutin ke kuliah. Mungkin udah berapa tahun ya? Lama sebenarnya udah lama banget. Udah lama banget. Ya sama. Gambar-gambar di dinding, akhirnya ya udah dibeliin gitu. Karena biar gak di dinding lagi, tapi ya tetap aja gitu kan. Kayak dinding tuh media yang terbaik untuk kita. Mungkin untuk tekstur krayon tuh bagus gitu di dinding. Oh iya, mungkin bisa jadi gitu. Jadi dinding rumah tuh full nya. Atau enggak kalau enggak punya krayon dulu bawa kapur. Dari sekolah. Kapur, nah, itu digambar di dinding gitu pakai kapur putih, merah, pink, biru kayak gitu warna-warni. Biasanya seperti itu dulu. Kan kita satu perguruan ya. Oh iya. SMP tuh, perguruan. Benar. Nah, kalau ada kesempatan nih ngomong sama si Pak Dwi ini, Pak Dwi guru kita, guru Saputra apa? Pengen ngomong apa?
Siapa tahu nonton kan? Iya gitu. benar sih. Pengen ngucapin terima kasih banyak sih. Soalnya kan pertama aku nggak tahu tentang hal kesenian itu apa sama sekali kan. Cuma sekedar suka gambar, tiba-tiba pas ada makul apa pelajaran menggambar waktu itu. Kamu kayaknya berpotensi ini deh, punya bakat untuk gambar. Ayo kamu ikut aku latihan gitu. Kayak sketsa, ekstra kurikuler waktu itu. Terus Kalau Pak Dwi nonton ya terima kasih banyak Pak udah dikenalin ke ini gitu kan. ya meskipun tidak lanjut Iya, aku ikutnya 3 kali pertemuan doang waktu itu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi dari situ kan udah ada kayak apa ya? Ada ilmu baru lah ini. Ternyata tuh gambar tuh nggak sekedar gambar gitu. Ada materi atau hal-hal yang harus dipelajari dalam gambar itu. Ada tekniknya kayak gitu. Ada prinsip-prinsip gambar juga gitu. Kayak gitulah. Jadi terima kasih banget Pak Dwi sudah ini menerima saya sebagai murid waktu itu. Yang gue tahu lo dulu tuh gak ke anak-anak banget ya, gambarnya tuh gak langsung ke anak-anak kan. Sama kayak gue dulu, gue tuh masih gambar apa aja, nyoba-nyoba, nyontoh. Baru tuh di waktu kapan ya? Mungkin di waktu kuliah baru tuh ke style ilustrasi anak-anak gitu. Nah, kalau lo sendiri dari kapan gitu? Apa memang kayaknya waktu SMK tuh langsung tertarik, oh kayaknya arahnya ke style A gitu. Kalau untuk nentuin style A kayaknya prosesnya memang panjang sih. Waktu dulu juga gambarnya kan kayak random banget. Iya, kita bikin flat design, bikin yang horor-horor gore kayak gitu kan. Kayak yang tengkorak-tengkorak kayak dibikin apa. Kayaknya semuanya mau dicoba gitu. Iya, kan karena pengen kayak tertantang gitu kan sebenarnya kan. Aku pengen nyoba ini nih, aku pengen nyoba ini gitu. Jadi kayak random banget. Baru kayak merasa pengen fokus di keselak. Pengen ini apa namanya? Pengen fokus gambar tuh pengen fokus di style 3D illustration tuh pas kuliah. Kuliah tuh semester berapa ya? Semester 3 atau 2 lah. Baru kayak ada pikiran kayaknya aku fokus di 3D illustration gitu. Baru itu sih. Tapi berarti dari waktu awal masuk kuliah tuh masih belum kepikiran tuh. Belum kepikiran. Style ke sini deh kayaknya. Belum. Tapi kan yang pertama aku bikin kayak style 3D illustration tuh pas kelas 3. Kelas 3 SMK. Oh, yang bikin animasi ya? Nah, iya. Itu kan kayak stylenya cibi-cibi itu, besar di kepala, badan kecil gitu kan. Nah, rata-rata kan tiap hari aku latihan itu waktu mau lomba. Terus kayak ke bawah dah sampai kuliah, terus kemudian ngenal lah pas kuliah. Aku kenal kayak genre-genre illustration itu ada yang macam-macam lah kan. Nah, baru tuh aku mutusin untuk genre illustration itu sendiri kayak gitu. Proses penemuan kan children illustration itu kan stylenya banyak ya. Iya, benar. Sampai proses yang sekarang nanti aku tampilin. Sampai proses sekarang tuh gimana nemuin kayak gua suka yang ini, gua suka yang itu. Apa ya? Balik lagi tadi ke proses itu mungkin. Soalnya kan memang kayak itu perjalanan yang panjang kan untuk nemuin itu gitu. Ya sama-sama apa ya namanya? Nyoba banyak style juga. Iya, nyoba style dulu. Nanti kan bakalan ketemu kamu kayak nyaman, aku nyaman di sini gitu. Meskipun kayak karakternya mungkin kamu bakalan nyari juga karakter yang cocok dengan kamu gitu kan. Enggak langsung aku bikin ini hari ini udah bakalan terus lanjut ke besok atau kapan atau nanti itu. Kan enggak kan. Dan nanti kita kan proses mencari itu kan. Sekarang kita gambar style kayak gini, terus besoknya gambar kayak gini. Nah, baru kalau kamu udah terus bergambar kan, baru tuh ketemu nanti titik enaknya. Aku enak di bagian ini gitu. Kalau untuk teksturnya sih ya itu lagi lebih ke kesukaan itu favorit. Jadi kayak bingung kalau kita misalkan kita ditanya nih, Bang, ini gimana sih caranya nyari style gitu? Oh iya. Itu jadi bikin bingung soalnya kita pun juga nyoba sebanyak-banyaknya gitu. Mana yang cocok sama kita, kadang udah gak tekstur, kadang tekstur ya gitu. Iya memang sulit sih kalau pada dijawab gitu. Iya. Gimana jawabnya gitu ya, benar. Gua besok nih mau ngisi materi kan, materi di pameran gitu, disuruh jelasin gimana caranya menemukan style. Waduh, berat itu. Waduh, gitu. Kalau itu perbanyak referensi gitu sebenarnya. Jadi mungkin kamu harus mempunyai beberapa ilustrator atau artis yang kamu sukain, misalkan 4 atau 3 gitu. Nanti dari 4 itu mungkin kamu bisa combine gitu. Jadi aku suka ilustrator A ini dari segi warna. Aku suka ilustrator B ini dari segi garis. Kemudian dari ilustrator C ini aku suka dari proporsi. Nah, itu nanti kan bisa digabung. Mungkin itu nanti bisa bakalan jadi yang kamu banget gitu, mungkin loh ya. Kalau tadi berarti lo nyebutin 4, ada gak 4 ilustrator yang favorit? Ada dong. Tapi gak sampai 4 sih, paling ada ya. Ada berapa? Ada 3 atau berapa dah. Yang pertama tuh sepertinya Lois itu aku suka dari warna. Kemudian ada lagi tuh apa ya, lupa namanya, aku ada Regina tuh, ada tuh itu bagus banget tuh. Kemudian ada Linsen itu juga aku suka. Terus ya Rudy 4 berarti ini udah 3. Oh, udah 3. Ada ya Rudy Krut itu aku suka juga. Rudy Krut master. Sangar soalnya. Master. Beneran.
Itu sih. Ya ada lagi sebenarnya, tapi yang nggak usah dianu. Yang sering kita lihat ya itu mungkin ya. Iya, aku yang paling sering lihat tuh punya Alinsan itu sih. Desain teksturnya sih soalnya. Alinsan, Dan dia kecepatannya anjir. Dia cepet banget, maksudnya dia tuh benar-benar apa sih kalau menurut gua tuh dia yang penting kuncinya udah ada. Misalkan kita gambar anjing, ya udah yang penting kelihatan anjing dari jauh, udah kelihatan anjing tuh udah. Iya, itu jadi kayak unik. Jadi nggak harus ngoyo untuk menggambar itu detail banget. Meskipun kayak dari ini udah kelihatan anjing udah cukup gitu. Yang penting kelihatan salju, kelihatan rumput, ya udah gitu. Dan untuk mencapai itu kayaknya perlu latihan lebih gitu kan. Gua pun sampai sekarang di waktu kerja pun sama gitu. Gua masih belum bisa ngerem kalau misalkan gua mau bikin apa itu pasti harus detail gitu. Itu yang masih harus dipelajari banyak. Malah kita tuh mau belajar simple tuh malah lebih susah ya. Iya benar. Mungkin soalnya sekarang lagi fasenya di itu kan. Iya, suka lebih bikin detail gitu kan. Detail. Lagi kayak ini harus detail, Mungkin di situ. Jadi pas nyampe di kerjaan, waduh ini kayaknya kelewatan. Ini terlalu bagus. Iya benar. Oke, terus kuliah di ISI Solo. Sekarang semester akhir. Mari kita recall memori lo 4 tahun lalu. Iya. Gimana lo bisa sampai ke sini dan apa yang lo rasain ketika sampai di sini? Akhirnya nyampe di kampus seni. Gitu. Yang pertama itu pas ini awalnya itu kan kepikiran kayak nggak pengen kuliah sebenarnya. Waktu itu kan aku pengen kerja aja lah di studio animasi gitu kan, lulus SMK waktu itu. Kemudian kan ada pendaftaran kuliah yang tanpa tes gitu kan, SNMTN kalau dulu. Nggak tahu sekarang namanya apa, mungkin tetap sama. Terus nyoba kan. Aku pas minta saran tuh ke guru di multimedia waktu itu, Pak, aku pengen lanjut kuliah nih kayaknya, nyoba daftar ini gitu kan. Pilih Jogja atau pilih yang Solo gitu. Berarti udah ngerti yang Jogja? Iya, tahu. Terus dipilih nih kan. Kalau menurutku mending yang di Jogja, yang di Solo aja gitu kan. Yang pertama soalnya peluangnya lebih besar ketimbang Jogja. Kayak gitu. Kayaknya Jogja emang sulit sih katanya. Iya, enggak tahu juga sih. Padahal kampusnya bukan cuma isi kan di sana kan. Iya sih. Sama. Benar banyak ya. Banyak. Gimana? Terus kayak pikiran, kenapa Pak? Saya kan pengen kalau di Jogja mungkin kan lebih enak gitu kan. Kayak juga udah pernah di Jogja waktu itu kan. Peluangnya lebih kecil gitu kan. Nanti kalau kamu daftar gak terima gitu kan, gimana gitu kan. Gak bener kayak gitu. Ya udahlah gitu aku. Jadi aku daftar isi, waktu itu milih isi Surakarta, kemudian yang pilihan kedua tuh UM malah. UM atau taruh kedua kan. Iya. Terus daftar pengumuman, nunggu deh. Wah, keterima nih kan, alhamdulillah gitu. Aku pertama keterima tuh udah kayak seneng banget nih pas pendaftaran kan. Aku udah gak bingung, waktu itu kan gak pernah keluar kota juga. Ya paling jauh ya ke Bondowoso kota atau kemana, ke Jember gitu kan. Udah paling jauh. Terus ini harus tanggal segini harus ke Solo gitu kan untuk validasi dan daftar ulang waktu itu biasanya. Iya, kalau nggak salah itu ya. Terus aku sini tuh, aku naik apa nanti gitu. Nyobalah, beraniin diri pertama kali. Ayo bisa Jawa gitu. Sendirian. Buset. Sendirian waktu itu. Jadi pas dari Bondowoso itu berangkat jam 3 sore. Dari terminal nyampe sini itu jam 4 jam 4-an pagi subuh. Turun di Skarpace. Buset. Terus aku belum tahu pakai aplikasi Grab, Gojek. Kan belum tahu kan waktu itu. Waktu itu belum rame-rame juga. Nah, udah tuh. Pas ada bapak-bapak waktu itu kan duduk kebetulan. Pak, ini kampus isi Surakarta mana ya gitu kan, nanya aku. Wah, kesana Mas, masih lumayan jauh katanya. Kalau di sini ada ojek enggak? Wah, gak ada Mas, jam segini gak ada katanya. Pakai Gojek aja. Gojek apaan ya gitu kan, nggak pernah pakai itu kan sebelumnya. Ya udahlah ya, nekat gitu, jalan kaki ya, gue udah di Karpace waktu itu ke kampus yang satu gitu. Wah ternyata ini kampus satu gitu. Baru paginya tuh kan ada teman-teman udah diajak jalan-jalan. Wah ternyata kayak gini ya suasana di kampus gitu kan. Habis itu kan masuk perkuliahan seperti biasa ya, garap-garap ini gitu. Gimana waktu itu? Waktu awal-awal kayaknya ketemu anak-anak yang sesama hobi nih. Oh iya. Yang sesama passionnya sama gitu kan. Gimana? Semangat sih kayak pertama kan kayak wah aku on fire banget nih gitu kan. Ada teman-teman untuk berkarya yang kayak dia sama-sama kayak semangat juga gitu kan. Wah, asik nih, pasti bisa diagendakan nanti kapan gambar kayak gitu kan. Terus ini apa namanya dah? Yang paling ngomong apa? Gimana kok bisa lupa anjir? Pas pertama kali semangat, terus ini apa ya? Mau ngomong apa? Tadi ulang pertanyaannya ada Pak. Apa yang lo rasain gitu ketika nyampe di kampus isi gitu? Iya. Kuliah nih kayak wah kuliah seni nih gitu. Oh iya. Pas ketemu teman-teman itu ya tadi ya. Iya. Iya kan itu kan yang pertama kayak semangat banget, terus
kayak rasa minder pasti ada kayak gitu kan. Ekspektasi ya, gue Ekspektasi, berekspektasi. Kayak aku tuh kayak rasa kayak ya, anjing. Aku kayaknya bukan siapa-siapa ya, kayak aku tuh kayaknya terlalu ini deh gitu. Kan baru nyampe kayak ini anak seni gila gondrong-gondrong gitu. Iya, keren-keren gitu kan. Tatoan gitu. Kita juga apa juga gak ngerokok, gak apa, gak minum. Oh iya, kalau itu iya. kayak apa ya? Jadi mahasiswa yang paling cupu gitu waktu bener. itu. Ngerasanya gitu kan. Ya aku juga ngerasa kayak gitu. Kayak gak ada apa-apanya gitu ya. Masa iya aku bisa bertahan dan menyaingi mereka, bukan menyaingi sih. Bisa hampir menyamain gitu. Menyamain. Wah, kayaknya aku harus effort lebih nih untuk itu gitu kan. Ternyata setelah kumpul gitu kan, ternyata tingkatannya hampir sama gitu kan. Masih tingkatannya sama lah. Hampir sama ternyata gitu. Cuman mungkin dari wawasan aja ya, kan aku Wawasan dari iya, desa kan. Kita kan gitu dari kan. kota Bondowoso yang benar-benar di sana tuh ini bukan maksudnya menjelek-jelekan Bondowoso juga. Iya, ya. Memang kenyataannya di sana minat seni ataupun kayak kita ilustrasi, minat gambar, baca juga. minat bacanya juga masih kurang banget. Itulah yang membuat kita kayak ini beneran kayak gini nih gitu nyampe kampus seni gitu, ketemu orang-orang ini. Dan memang di Bondowoso orang-orang seperti di kampus seni itu memang susah dicari. Susah. Orang-orang gondrong di Bondowoso tuh bisa kehitung gitu. Jadi aneh gitu ya. Mungkin sekarang udah mending ya, ada yang seniman-seniman yang di Bondowoso yang udah mulai keluar. Kalau tadi kita bicarain soal orang tuamu berarti kan nge-support ya. Kalau dari lingkungan gitu, atau mungkin kita balikan lagi, orang tuamu pernah gak setuju kalau kayaknya lu harus ambil kuliah seni atau sekolah seni gitu, atau dari lingkungan gimana? Kalau orang tua aku ngasih kebebasan sebenarnya. Tapi kan dulu kayak mikir kalau bisa jangan jauh-jauh kayak gitu kan. Nyari yang deket aja dari Bondowoso itu. Aku kan kepengen kayak misalkan keluar dari Bondowoso gitu kan. Kayak nyari pengalaman baru. Masa iya aku gak pernah ngerantau gitu kan, cuma di Bondowoso terus ada rasa kayak gitu. Ya udah deh, aku pamit Pak, Pak gitu kan. Saya pengen kuliah di Solo. Nanti iya pengen kuliah di Solo gitu kan. Kira-kira bisa nggak? Boleh nggak? Di sana juga udah ada teman-teman gitu kan. Ya ternyata mereka ngizinin gitu. Soalnya kan yang pertama udah ada teman yang kenal gitu kan. Ada yang kenal. Mungkin kalau pas aku kuliah di lain daerah mungkin sulit sih. Kan nggak ada yang dikenal juga. Kan pasti orang tua mikirnya, wah di sana nih nggak ada yang dikenal, di mana siapa gitu kan. Apalagi baru nyampe, tinggal di mana kayak gitu kan. Mungkin ada ketakutan kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih Pak diizinin itu. Awalnya cuman ngasih saran ya kalau boleh kuliah di Bondowoso, nyari yang di dekat aja kayak Jember atau mana. Tapi kan sayangnya nggak ada gitu untuk jurusan yang kayak gitu. Iya, nggak ada. Paling dekat pun kan Malang. Iya, Malang, Surabaya gitu kan. Surabaya itu pun kalau yang di Surabaya kan kalau nggak salah aku juga nggak tahu kan kampus mana itu ada yang cuma ke pendidikan. Iya, ada ke sana. Terus kalau yang Malang tuh lebih ke animasi kalau nggak salah ya. Nggak tahu juga sebenarnya. Macam-macam. Ya, alhamdulillah sih diizinin itu sih. Kalau dari lingkungan? Kalau dari lingkungan ya ada ya lah yang nggak ngedukung kan, ngapain kamu jauh-jauh kuliah seni, kuliah bukan mereka nggak tahu kuliah seni, aku kan mereka taunya kan kuliah gambar gitu kan ya. Emang kuliah gambar nanti bakalan menjamin hidupmu, bakalan dapat apa gitu kan. Anjir, aku kok ditanya gitu, asli aku tersentak banget gitu kan. Iya, nggak tahu lah itu ya kan, aku kan seneng soalnya di gambar gitu. Jadi aku pengen mempelajari itu, aku cuma ngomong gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah ya, sekarang bisa sama kayak gue dulu kan ya pulang lah ke Bondowoso, ketemu tetangga. Kuliah apa? Ya kuliah seni. Ya seni di sana jurusan apa? Ya gambar lah gitu kan, daripada kita ngejelasin seni rupa apa itu, seni rupa kan makin panjang lah. Gambar gitu biar langsung jelas. Terus kalau lulus gimana nanti gampang ya kalau lulus masuk Alfamart, Indomart atau bank gitu. Langsung beda. Kok ke sana gitu? Kok langsung ke ke toko gitu. Lintas jalur langsung. Lintas jalur. Jadi mereka mungkin bukan karena bermaksud menyinggung juga sih. Karena memang mereka nggak tahu gitu arahnya tuh kemana. Iya, soalnya kan memang nggak ada gitu. Tempat kita kan nggak ada. Bener-bener. Kayak pertunjukan kesenian aja kan jarang banget gitu kan. Mungkin 1 tahun sekali itu kan. Harjabo. Iya, hari Jabo. Mungkin pas itu. Jadi maklum lah kalau warga-warganya nggak mengenal kayak itu gitu. Pun kalau gue lihat ya, ini menurut gue pribadi, kalau gue lihat juga untuk minat yang meneruskan seni pertunjukan itu juga minim banget. Ya cuma di desa itu atau di mana gitu. Padahal potensinya tuh kan potensinya bagus, sebenarnya bagus kan Bondowoso. Dan juga kan banyak anak-anak berbakat gitu kan sebenarnya, kayak di desa banyak juga sebenarnya. Mereka suka nari, tapi mereka tidak tahu gitu kalau tahu arahnya kemana kan. Bener. Jadi kayak udah sekedar kayak seneng-seneng, kayak udah sekedar itu, jadi nggak gitu. bener. Kalau kita bicara soal desain komunikasi visual, mungkin orang di luar sana tuh kan
kayak banyak lah, apalagi nih hampir apa ya? Kita udah pendaftaran gak sih? Mahasiswa baru belum. Nah, mungkin nih ada yang anak-anak di sana yang mungkin nonton video ini dan pengen masuk DKV gitu. Apa yang bisa lo bagikan gitu? Pengalaman lo di DKV, pelajarannya kayak apa, lingkungannya gimana gitu, untuk DKV dulu ya. Iya. Lingkungannya gimana atau apapun yang mungkin bisa lo bagikan, kayak ya buat teman-teman di luar sana yang pengen masuk DKV, kalau biar tahu gitu kalau di kuliah seni itu gak cuma gambar doang gitu. Coba bisa dijelasin gak? Kuliah DKV itu asik. Iya, asik. Iya, kayak main-main gitu sebenarnya kan. Maksudnya bukan main-main dalam kuliahnya ya. Kayak kita bermain di sebuah kesenian lah intinya. Kan kalau di desain komunikasi visual tuh kan ini nggak cuma di fokus satu media toh kan. Jadi banyak yang dipelajarin, kayak tadi ada ilustrator, ada animasi, ada komik, ada desain grafis itu juga dipelajari kayak gitu kan. Jadi banyak gitu. Kalau pengen apa ya, dia pengen banyak mengetahui, kayak misalkan dia pengen mengetahui apa ya, bingung, punya kemauan untuk belajar animasi gitu. Ya bisa gitu masuk ke DKV. Soalnya kan nggak cuma fokus di satu bidang tok gitu, jadi banyak bidang. Jadi kalau mau masuk sini tinggal persiapkan portofolio sesuai dengan minatnya aja gitu. Kalau misalkan minat di fotografi, ya di desain komunikasi visual juga ada fotografi gitu. Oh, ada fotografi juga? Fotografi juga, tapi kan masih dasar, kayak video juga kan ada sebenarnya kan. Tapi masih dasar-dasarnya nggak sampai mendalami. Tapi untuk kalau di DKV sendiri kan kita lebih, di DKV isi ya khususnya kita lebih fokus ke periklanan kan, kayak fotografi gitu. Oh, fotografi produk. Nah, ya lebih kayak gitu, ke iklan-iklan gitulah, lebih iklan. Seperti itu. Tuh kalau pelajarannya ya. Kalau lingkungannya nih, gimana? Lingkungan yang lo rasain di angkatan lo aja nih. Angkatan berapa? 18. Gimana lingkungannya? Woi. Kan beda. Kalau gue yang menilai, gue bisa menilai dengan beda, lo juga bisa menilai dengan beda. Gimana kalau menurut lo? Yang paling kerasa apa ya? Mungkin kompak. Tapi ntar mikir aku. Gak apa-apa, gak bakal dihujat sama teman-teman. Santai. Gak bakal dihujat. Karena ada tuh kayak orang-orang tua di sana tuh kayak apa ya? Mereka tuh khawatir kalau kita masuk seni gitu. Karena lingkungannya mungkin kan mereka mikir seni itu anak-anak mabok gitu. Tatonan atau lingkungan pergaulan bebas ya, atau apapun itu kan. Mereka tuh khawatir sama itu. Ya mungkin itu bisa lo jelaskan kayak sebenarnya tuh gak seserem itu loh sebenarnya. Iya. Kita pun kan sebagai anak seni juga kita gak mungkin gondrong pernah. Iya. Gondrong pernah. Cuma kayak minum, rokok gitu tuh kita juga gak terpengaruh kan gitu. Kalau itu tergantung kembali ke orangnya sendiri kan? Kalau lingkungannya sebenarnya asik gitu kan, kayak kita ngobrol, apalagi kan Ranyanya juga kita kesukanya kan sama-sama di bidang itu juga gitu kan. Jadi kayak nyambung banget gitu. Kita bisa ngobrol, sharing-sharing tentang, kalau aku kan punya kayak desain atau ilustrasi gitu kan. Jadi kayak nyambung banget ya. Misalkan kalau di kota sendiri kan kayak terbatas nyari kayak itu, bener. Mau ngomong sama siapa? Nah ya bener. Jadi kayak aku mau ngobrol sama siapa ya tentang gini kan. Kalau kamu pas di lingkungan kampus dan itu memang kayak sesuai dengan kamu gitu kan. Kamu kan bakalan nyaman gitu kan. Kayak kita udah nemuin seseorang yang memang sefrekuensi lah kayak gitu kan. Jadi walaupun beda style kan kita juga bisa sharing. Bisa sharing kan. Kan toh ranahnya juga sama, cuma ranahnya juga beda. sama sendiri. Kalau untuk lingkungan itu kembali ke orangnya sendiri-sendiri sih. Toh bukan apa ya? Yang mungkin ya buat orang tua ya toh yang berpenampilan anggaplah menurut kalian itu menurut orang tua itu tidak baik gitu, bertato. Itu pun belum tentu jahat. Orangnya baik-baik juga kan. Iya, ya memang pertama kali kesini kaget sih kayak gitu. Lihat lingkungan. Kan? Bener. Ini di sini kayak minuman gitu. Di sini kayak biasa banget gitu ya. Di tempatku kan kayak itu sesuatu yang gitu. Kayak gitulah. Ya kagetnya di situ. Tapi kalau untuk mau kuliah keluar gitu, yang penting tergantung diri sendiri. Kalau memang bisa dia menjaga dirinya sendiri, ngeprotek diri sendiri kan aman sih. Tidak ada. Jadi jangan khawatir buat orang tua yang iya benar. Yang anaknya mau ke sana kan juga. Kan banyak tuh yang panik-panik. Iya. Bertahap gitu. Bertahap juga. Kan mereka juga bakalan kayak ngelihat portofolio kita kan. Ini anak nih sejauh mana sih kemampuannya? Kayak tiba-tiba gak dibayar, udah ngerjain gak dibayar gitu kan. Bagadang itu kayaknya udah makanan sehari-hari sih. Tahu-tahu mati gitu kan. Aduh, jangan sampai, Pak.